Ya, tadi kita udah nonton film Makmum 2 ya. Makmum 2. Selesai jam 8. Sekarang jam 8. Ya, kita nonton di mulai jam setengah 7. Jam Ya, 6.30. Penontonnya banyak, cuman dapat waktunya dari hari pertama di Bogor Square Ramayana itu cuman 2 jam, cuman dua kali penayangan dalam satu hari gitu. Cuman 2 kali penayangan, Bang. nontonnya lumayan sih. Jadi mulai dari jam setengah 7 sampai midnight. Nanti kita ngobrol lengkapnya di mobil aja ya, biar basic ya. Bisa. Hai, ketemu lagi dengan gua Odo Dan gua Rama Sims. di Bagus Nonton Bareng. Ya, tadi kita udah nonton Makmum 2 di Bogor Square Ramayana, Jalan Soleh Iskandar, Bogor. Kita mau ngomongin ininya dulu ya, Pak, ceritanya. Nah, Makmum 2 ini adalah lanjutan dari Makmum 1. Yang terakhir itu adalah Rini yang diperankan oleh Titi Kamal sedang hamil. Dan suaminya itu adiknya Syakib ya, Pak ya. Nabila ya. Adiknya Nabila Syakib, gue nggak tahu namanya siapa. Ya itu suaminya tuh, dan di sini suaminya udah meninggal. Terus Rini mendapatkan pesan dari Alif, temennya di kampung, bahwa neneknya, gue kira bibinya, neneknya meninggal. Dan Rini harus pulang kampung sama anaknya. Anaknya ya, namanya itu Hafiz. Namanya Hafiz. Neneknya ini meninggal karena memasuki hutan terlarang. Nah, ini adalah konflik dasar dari ceritanya ya. Ya betul gitu. Jadi gini ya, Dikisahkan awal-awal setan Makmunnya itu, nggak gini, di awal cerita dia datang ke ini apa? Datang ke mana? Ke meninggalnya neneknya tuh. Terus ya lanjut pada malam hari mulai muncul setan Makmum. Jadi di kisah yang kedua ini juga diceritakan asal-usul setan Makmum tersebut, bahwa ternyata setan Makmum tersebut adalah penunggu dari hutan tersebut. Jadi itu kan desa itu atau desa itu adalah tempat Rini kecil kan? Suyan. Suoyan. Suayan. Itu ngikutin dia sampai ke kota si jin tersebut. Gitu. Intinya gitu, inti ceritanya gitu. Terus Konflik dalam film ini adalah di saat ada 3 orang anak di situ ya, yang bermain anak dia, anaknya Marcella, Hafiz, Alif, Iwan. Nah, sama satu anak lagi yang Hafiz sama satu anak lagi yang kakinya pincang. Nah, di kira-kira pertengahan film lah, di kira-kira setengah jam tuh, jadi si Hafiz ini bilang ada temennya yang kakinya pincang. Terus ternyata satu kampung di situ, satu desa itu nggak pernah ngeliat dan nggak ada yang tahu itu siapa, gitu kan? Ternyata nggak ada. Dan itu hanya mereka bertiga yang ngeliat gitu. Nah, mereka bermain dolanan, mereka nyebutnya. Terus sampai suatu saat mereka peta umpet, terus si Hafiz diajak ke dalam hutan larangan atau hutan terlarang. Nggak ikut. Siapa? Belum ikut tuh, Pak. Itu sebelumnya gini. Sebelumnya si Hafiz ini ikut mamahnya sholat Isya di masjid yang baru dibangun, di masjid lama. Terus si Hafiz ini turun, Pak. Itu yang ngeri tuh ya, turun. Si anaknya itu selalu anak yang pinjangnya itu ya, selalu ngajak ke hutan lama. Baru di situ si Hafiznya kesurupan. Besoknya si Hafiz itu ngajak pulang ibunya. Temannya datang, si Alif sama temannya tuh ya. Temannya datang, main dulu yuk. Ya udah, kata si ibunya, ya udah kamu main dulu sana, ntar Om Alif datang, katanya. Om Alif kan yang si Samuel Rizal ya. Om Alif datang, nanti main dia tuh, Pak, baru main umpet, diumpetin lah. Nah, begitu sore hari kira-kira mereka hilang, dan si mamanya ini, si Rini, siapa nih situ perannya siapa? Kamal. Ya, Titi Kamal ini nyari, dan mereka udah terbaring di atas batu tiga-tiganya. Nah, disitulah mereka nggak sadar konflik dalam filmnya sampai ini adalah gimana mereka bangun ya.
Dimulai dengan temannya dulu satu, anaknya Pak Ustadz bangun, Cucunya cucunya, Pak terus Ustadz. si anaknya siapa namanya? Si Iwan kali ya? Anak yang kedua bangun. Anaknya Lastri. Nah, Anaknya Lastri. terakhir ini si Hafiz yang nggak bangun-bangun. Kita nggak tahu kenapa. Yang nggak bangun-bangun ya. Terus akhirnya pada saat masjid itu kan mulai roboh tuh Pak. Ya. Nah, si Pak Ustadz tuh bilang nih tanahnya kurang ini, jadi diperluas aja atau gimana daerahnya. Si orang desa situ pengen nebang pohon di situ. Nah, Terus, akhirnya bukan hanya, tapi udah diputusin, udah tebang tuh pohonnya. Nah, di situ konfliknya udah mulai memuncak. Jadi sebenarnya sih ini kayak melarang penebangan pohon secara liar gitu loh. Tapi ada juga sisinya di mana nggak boleh percaya tahayul atau nggak apa-apa lah nebang pohon kayak gitu, nggak usah percaya kalau itu rumah jin atau rumah ini gitu. Cuman kan bagi gua agak sedikit conscious lah. Terus filmnya berlanjut Pada saat lagi Hafiznya udah bangun Pak pada saat si Titik Kamal mati gitu kan. Hafiznya bangun. Nah itu tuh mulai jelek filmnya. Karena mulai kenapa? Jadi karakter si Titik Kamal yang udah bagus banget, nangis, sedih, nungguin anaknya bangun. Begitu anaknya bangun biasa aja. Terus scene selanjutnya gimana si Titik Kamal berdua sama anaknya ngedeketin yang penebang pohon tadi, dan ternyata itu bukan Titik Kamal tapi jin yang berubah jadi Titik Kamal. Terus ngebunuh penebang pohon tadi gitu, ngedorong ke jurang ya Pak, berubah dulu jadi setannya baru ngedorong ke jurang. Itu yang paling gue gak suka. Terus lanjut anaknya hilang, Titik Kamalnya kesurupan. Nah itu tuh kesurupan di rumahnya Acara 7 hariannya si neneknya Titik Kamal. Benar. Tuh, tiba-tiba Kesurupan Pak. Ngomong kata, kamu ngancurin rumahku. Wah itu udah yakin banget kalau rumahnya pohon. Ya udah kebaca. Sampai situ, dari situ sih udah kebaca. Sampai akhirnya juga udah kebaca. Bapaknya apa kakeknya si Alif ya? Bapaknya Alif. Nah, bapaknya si Alif ini. Mbahnya Berarti kakek ya. Kakeknya si Alif ini ngambil 2 pohon. Nah, di situ kita udah mulai paham reboisasi. Ini intinya tentang penebangan, kalau nebang ditanam lagi. Gitu. Terus udah dari situ Titik Kamal yang kesurupan tuh, Rini yang kesurupan masuk ke dalam hutan, memperagakan kehebatannya lah melawan warga dusun gitu. Warga dusun yang lagi pada berdoa gitu. Kayak anaknya diangkat tuh, tiga-tiganya Alif dan teman-temannya diangkat masuk ke dalam, terus dilempar ke batu. Terus si Titik Kamal setannya cekek gitu ya. Terus ada scene dimana si Samuel Rizal sama Pak Ustadznya, ayo ikut saya ke situ gitu kan katanya kan. Ikut, tiba-tiba Pak Ustadznya itu sebenarnya bukan manusia atau dia jadian juga, ancestry. Tapi ternyata ada. Di scene berikutnya ada, dan dia ngomong ini ada sedikit gitu. Kalau buat kita sih, gue kira tadi ini twist. Selama ini cuman kita doang yang lihat. Tapi ternyata enggak. Soalnya sih kakeknya si Alif bilang, kamu ngomong sama siapa Alif gitu. Ancestry nggak penting gitu. Nah udah, intinya akhirnya yang paling penting di sini adalah kakeknya Samuel Rizal ya, karakter si Alif. Jadi waktu itu dia bawa pohon itu ditanam satu, terus temen gue bilang, lihat nih, aku udah tanam rumahmu lagi. Terus di situ dibakar sama Pak Ustadz, kebakar dia dengan suara yang bising. Gini Pak, pas mbahnya si Alif itu ngomong gini, lihat, ini rumahmu, aku ganti. Kan gua bilang ya, pasti kan jinnya ngomong, rumah gua dulu apartemen, diganti kos-kosan. Rumah yang dipotong kan gede, pohon yang dipotong gede, yang diganti rumah pohon lama numbuhnya. Bakalan lama. Mendingan gue pindah ke pohon yang udah gede ya kan. Ya. Nah kita mulai ini ya. Ceritanya udah selesai. Rini dan Hafiz pun pulang ke kota. Warga mulai sholat di masjid yang baru, masjid lama dijadiin tempat untuk Hafiz Quran. Benar. Gitu. Kalau gue bilang gini, dari awal ya sinematografinya bagus, keren gitu. Kalau gue bilang acting dari Mbak Titik Kamal cukup
cukup ya, bukan cukup lah effort. Dia pengen banget memperlihatkan dia kesurupan, terus gaya dia takut juga enak Pak, ngeliatnya kayak wah kayaknya iya gitu, kayak iya gitu, bagus. Terus Samuel Rizal keren, itu paling bagi gua natural. Dua-duanya natural, tapi Mbak Titi Kamal cukup bagus, effort gitu ya dia. Kalau Samuel Rizal udah santai aja, jadi kelihatan bagus. Terus yang nggak dapat itu Marcella siapa namanya itu ya, artis yang jadi ibunya dari ya, yang jadi ibunya dari salah satu temen si Hafiz. Itu nggak dapat peran sih, nggak bisa seri ya. Untuk mengingat kalau Marcella ini ada salah satu aktris yang terkenal juga, tapi di film ini dia nggak dapat peran ya. Kayak nggak penting, nggak pakai dia juga nggak apa-apa. Kalau nggak salah dia terkenal di itu ya, yang pergi ke Maldives itu. Yang Maldives itu ya. Jadi gini ya, bagi gue film Ma'mun Rasa Huluk. Nah, jadi kacau konklusinya pas sudah mulai ada super power gitu. Gue nggak terlalu suka. Tiba-tiba si ini ya ngambil pohon, ngangkat gitu, jatuhin ke orang-orangnya gitu. Nggak suka gitu. Sinematografinya sih oke, dari awal film sampai akhir. Ada jump scare-nya juga keren sih Pak. Jump scare-nya juga kita sempat kaget. Ada angle diambil desanya tuh dari atas gitu sampai pohon-pohon kelapa tuh kelihatan kayak bintang-bintang gitu. Dari situ gue seneng banget, keren. Jadi kalau gue ngomong soal jump scare-nya ya Pak ya, jump scare-nya itu kayak gayanya udah mau mencoba kayak gini kan. Di setup nih ya, nongol bener Pak, shoot. Kaget. Pas balik ada lagi Pak. Ada lagi. Combo ya. Ada lagi terbalik pocongnya. Jadi kita ngeliat nih tahun 2022 nih di awal tahun, film horor Indonesia udah mulai menggunakan resep jump scare gaya Korea ya. Iya. Karena Amerika nggak kayak gitu, nggak tahu deh. Jadi gini, flow-nya gini, pertama ada pembangunan, kita kira bakal muncul, enggak, ternyata slow, baru muncul. Slow lagi baru muncul. Bisa combo kayak gitu. Jadi bagi gue Ma'mun yang kedua jump scare-nya lebih dari yang pertama. Ini sebelum Alif anaknya Rini ini bangun. Hafiz. Sebelum Hafiz anaknya Rini ini sembuh ya. Tapi pas sudah sembuh itu udah filmnya udah mulai kacau sih. Kayak gini bagi gue ngomong sama abang gue udah, sebenarnya sih gue cuma pengen keluar gitu, cuman kan pengen tahu kenapa sih, padahal cuma reboisasi. Jadi akhirnya itu kayak sutradara bingung dengan endingnya harus gimana sih gitu. Selalu kayak gitu. Endingnya harus gimana sih? Padahal udah gini aja. Kalau Hafiz sudah bangun, udah tuh pohon roboh, niban Ustadz dan semuanya. Udah itu hukuman. Udah semuanya udah pas sadar udah bagus. Nggak usah nongol. Kalau gue pribadi ya, gue paling gak suka adegan dimana ada orang bisa melayang-layang. Jadi waktu Rini kemasukan tuh 3 anak itu melayang-layang, gue gak suka banget. Kayak kemarin kita nonton film Jaga Pocong ya, waktu zaman Jaga Pocong tuh ada anak melayang-layang gitu kayak oh my god kayak. Ya. Kalau gue pribadi gue gak suka. Jadi gini ya, ya di sini film Ma'mun 2 ini bagi gue atmosfernya nggak dapet. Kenapa itu nggak pakai ambience, nggak pakai musik latar di belakangnya gitu. Jadi hanya ambience pakai ambience ketokan duk buk tapi nggak pakai musik latar. Jadi bagi gue ini nggak dibangun banget nih scary-nya, creepy-nya nggak dibangun banget. Cuman jump scare-nya dapet. Ya itu mungkin dibantu sama actingnya Mbak Titi Kamal. Jadi bagi gue ya cukup. Soalnya kalau yang main triple ancur ya kayak Angel Karamoy. Triple ancur siapa itu? Angel Karamoy. Sandi Aulia sama si Cinta Laura. Kalau udah yang main kayak gitu udah abis. Makanya natural ya, Mbak Titi Kamal keren. Natural lah bagi gue. Jadi gitu loh Pak. Soalnya kan orang kalau ngeliat setan yang pertama bukan takut cuy. Bukan
Bukan, itu mah gitu. mau diperkosa, ngeliatin barang. Jadi bukan Lu pertama udah- tuh bukan takut, tapi lebih ke arah kayak, coba tanya diri lu ya, kalau lu udah ngeliat setan, itu pertama kali ngeliat setan atau makhluk kayak gitu, lu pasti confused atau bingung. Itu apa? Bukan takut. Ya, itu apa? Jadi Mbak Titi Kamal ngeliatnya gitu. Nanar, Pak. Nanar itu yang keren. Oh, bagus nih Mbak Titi Kamal effort gitu. Kalau kita lihat respon dari penonton di sana juga, jam sekarang tuh dapat banget ya, sampai ada yang ngomong, oh lu Akbar, terus kaget gitu. Dapet. Nah, gue bukannya mau bandingin ya Mamun 2 sama yang kemarin kita nonton nih. Udah lama sih kita nonton, tapi bagi gue udah berkesan banget. Jaga Pocong. Wah, itu Atmosfernya keren. atmosfernya bener-bener dapet. Terus banyak yang jump scare, tapi bukan karena setan, tapi karena orang. Terus dia juga punya twistnya bagus. Cuman ada plot hole atau suatu scene yang bagi gue nggak penting. Anaknya kan emang ceritanya bukan karena setan, tapi sekte, pengen masukin nyawanya itu ke jiwa, ke raga orang lain gitu. Jadi nggak unnecessary banget kalau si anaknya itu terbang-terbangan kerasukan gitu. Bagi gue film ini Gimana ratingnya? 6 lah. Gue 5,5. Nah, Jadi kalau horor 5,5 itu udah bagus. Kalian bisa nonton lah, lumayan lah. soalnya kenapa gue 6 dapet ininya, terus actingnya Mbak Titi sama Rizalnya bagus. Kalau gue kasih 5,5 karena menurut gue film itu ending adalah segalanya. Nah, Jadi kalau udah di setup bagus dari awal pertengahan, ditutupnya dengan kacau, kacrut, kayak iya sebenarnya sih agak gimana ya soal kalau bacaan soal endingnya. Ya tapi Sinias Indonesia selalu seperti itu, ending gak dipentingin, selalu dari awal pertengahan, pembangunan konflik, begitu conclusion kacau. terus kalau tuh gue juga pengen sampein ya, emang kita kan kalau nonton di bioskop kan kayak ngerusak gendang-gendang telinga. Ya udahlah, orang speakernya di sekeliling, cuman ya nggak usah terlalu heboh juga ngasih ambience pada saat jump scare gitu. Soalnya ada satu scene yang mungkin bagi gue nggak penting banget nih dikasih ambience yang terlalu dar nonjok gitu. Ya kalau inti ceritanya tentang apa, kita sih suka. Jadi inti cerita itu tentang reboisasi, atau kalau kita nebang pohon harus ditanam lagi guys. Nah benar, Intinya gitu. benar. Menurut lu recommended untuk nonton Mamun 2 Recommended, tapi jangan bawa yang udah agak lansia gitu ya. sama anak kecil ya, sama anak kecil. Sama anak kecil mungkin bakalan kaget. Jadi buat ya yang udah agak dewasa gitu lah. Ya kalau gue sih recommended kalau pengen ngelihat horor yang old school kayaknya. Ya Horor kayak gini Indonesia. lah, horor Indonesia old school ya kayak gini gitu. Ya ntar kita nonton film lagi di bioskop, kita review lagi, review mobil namanya Pak ya. Iya. Review Enak mobil kayak dari gini deh. bagus nonton bareng. Soalnya kita ngeliatnya enaknya juga, kita bisa overall, bukannya malu, banyak banget orang di situ. Walaupun PPKM juga banyak juga yang nonton sana ya. Gue pengen banget nge-review teka-teki tika. Ya ntar kita nonton, kita review lagi ya. Ketemu lagi dengan gue Odo Dan gue Rama Sims. di Bagus Nonton bareng.